Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan keluarga Indain dengan aku Lina di sini dan ada suamiku Huas. Horas. Nah, hari ini teman-teman, seperti judul di bawah kalian udah tahu kita mau kemana. Kita itu mau ke Seun Cleanse gitu. Dari rumah kita itu tidak jauh teman-teman, kira-kira 30 menit ya. Di sekitar 30 menit teman-teman. Oh tidak, 51 menit 51 menit teman-teman. Aku lihat di map karena kita tidak tahu jalannya, jadi kita pakai map ya teman-teman. Sebenarnya kita mau perginya itu kemarin teman-teman, tapi kemarin itu satu harian hujan ya. Jadi kita perginya hari ini karena hari ini itu di Denmark itu tetap dingin, tapi hari ini itu dia ada matahari tapi angin kencang. Kalau kita menunggu sampai tidak ada angin atau atau tidak hujan itu jarang teman-teman, karena memang sekarang lagi masih winter ya. Jadi sampai ketemu di sana kita ya. Jadi aku mau tunjukin ke teman-teman juga ya perjalanan ke sana di winter. Kita dulu pernah ke namanya Måns Klint. Måns Klint itu tidak jauh, tapi itu agak jauh, tapi tempatnya itu hampir sama teman-teman. Maksudnya apa ya namanya itu, bentuknya itu hampir sama gitu. Tapi Måns Klint itu lebih jauh, jadi Seun Klint itu lebih dekat gitu, cuma 1 jam. Oke, jadi kita menikmati perjalanan sama-sama ya teman-teman. Jadi kita sebelum berangkat kita isi bensin dulu teman-teman. Jadi di sini itu kalau isi bensin itu asiknya teman-teman, tidak pernah ramai ya. Hampir semua pom bensin di sini itu jarang sekali antri teman-teman. Kalaupun misalnya aku sebenarnya kurang paham teman-teman, mungkin karena penduduknya agak sedikit ya dibandingkan di Indonesia, karena aku tahu kalau di Indonesia itu hampir setiap pom bensin itu ngantri gitu. Nah kalau di sini itu jarang sekali ngantri teman-teman. Kalau bahkan sering kosong gitu ya. Jadi mungkin menurut aku ya itu karena mungkin penduduknya Indonesia itu jauh lebih besar daripada Denmark ya. Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 270 juta jiwa ya. Ya antara 260 sekian hampir sampai 270. Nah kalau di Denmark itu hanya 5 juta jiwa teman-teman, tapi negaranya juga jauh lebih besar Indonesia ya. Terus di Denmark itu memang sekarang ini lagi apa ya namanya itu teman-teman, kekurangan anak gitu. Jadi angka kelahiran itu sangat kecil di Denmark. Jadi angka ibarat bisa dibilang kayak kekurangan anak gitu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke jalan tol teman-teman. Tuh, cuman asiknya kalau di sini itu jalan tol gratis ya teman-teman. Sepanjang perjalanan dia apa ya kering ya teman-teman begini. Kalau lagi musim semi atau musim gugur ini bagus sekali, tapi sekarang lagi musim dingin ya, daun-daunnya sudah pada rontok ya. Jadi ini kita kalau mau ke Jerman teman-teman, kita jalannya dari sini ya. Denmark dari tempat kita ke Jerman itu kira-kira how many hours? 3 hours to Germany to border. 3 hours ya. Kira-kira 3 jam teman-teman.
sudah hampir sampai ke tujuan teman-teman. Jadi di Denmark itu teman-teman, dia tidak ada tidak ada pegunungannya. Jadi Denmark itu negara flat, datar teman-teman. Jadi tidak ada gunung-gunung, tidak ada tikungan begitu. Jadi kemana-mana itu sama semua gitu. Jadi kita cuman ada laut ya, tapi lautnya Denmark sih tidak sebagus lautnya di Indonesia teman-teman. Jadi kalau pemandangan kalau musim dingin begini semua ya, tidak ada yang hijau, semua kelihatan mati teman-teman. Remember the train from when I was a child? Ini kereta zaman dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya stasiun mobil, bus ya, stasiun bus. Om 400 meter til første frakørsel af Østre Banevej i rundkørsel. Tuh banyak kereta tapi nggak kelihatan ya gara-gara. Jadi ini daerah ini kan Denmark itu berbatasan dengan air, maksudnya dikeliling air teman-teman. Jadi ini terakhir ada sih tadi kita karena belok ke kiri, jadi dia mentok itu sampai di sini gitu teman-teman. Makanya kita ke samudra. Fortsæt i 1,5 kilometer. Køge Station. Yeah, this is the last station. Ini jadi stasiun terakhir kereta. In there. There's a place for eating. Jadi di situ ada restoran katanya teman-teman. Nanti rencana kita mau ke sana karena mereka pernah bikin acara kantor ya, acara kantor makan di sana. Jadi dia bilang karena itu pelabuhan teman-teman. Jadi rencana kita nanti pulang dari tempat kita itu kita mau makan di sana gitu. Dia konsentrasi drive karena di sini tidak boleh main-main kalau drive ya teman-teman. Makanya mereka ini sangat takut. Dia udah pernah sekali di sini kesalahan itu hanya 3 kali teman-teman. Kalau 3 kali melakukan kesalahan itu SIM-nya diambil ya. Dia pernah melakukan kesalahan sekali drive terlalu kencang. Jadi di apa sih namanya itu, kayak ditilang, di tempat kita ditilang teman-teman. Jadi dia punya kesempatan 2 kali lagi. Jadi kalau dia melakukan kesalahan SIM-nya dicabut, dia nggak bisa drive. Jadi dia makanya kalau lagi nyetir dia tidak benar-benar tidak mau main-main karena di sini itu di mana-mana ada mata-mata gitu teman-teman. Tempat teman-teman, siapa yang suka hobi camping, di sini tempatnya teman-teman. Jadi di depan camping ini itu adalah laut ya. Tuh, kalau yang suka camping. Kalau kita berdua tidak suka camping teman-teman. You're very close to ocean and beach. Ya. Nah di depan sana
itu ini camping. Di depan ini di seberang itu adalah samudra, makanya orang habis camping ke situ ya. Bisa dibilang apa namanya itu ya, habis camping jebur gitu, apalagi musim panas. Wow, mantap sekali teman-teman. Would be nice to buy something here. Nah ini rata-rata di pinggir ini teman-teman itu summer house. Oh apa ya namanya, kalau orang beli rumah biasanya untuk musim panas teman-teman di sini. Itu pas di depan summer house itu benar-benar laut. They're also coming closer to us. Stevnsklint. Ya, kita hampir sampai Steon Street. Klint. Steon Street. Stevnsklint. Stevnsvej 261. Sini hutan teman-teman. You see it. This is nice for find mushroom when the autumn. 7 kilometer af rute 261. Di sini itu teman-teman karena dia jauh dari kota ya, jadi apa namanya pertanian. 600 meter du ankommer til destinationen. Nah, kita sudah hampir sampai teman-teman. Tapi kok masih perumahan ya? Di map sih dibilangnya. Oh, 1 menit lagi. Mungkin sampai ke tempat parkir kali ya. Di sini banyak yang apa namanya rumah tua ya teman-teman. Banyak rumah yang sudah tua. Du er ankommet. Doa Incon. Kamu See how sudah high the water is? Like kamu that sudah close sampai tapi to one over. Then what we do now? I don't know what we do now. ya. I'm wrong. This is crazy. What we doing? Maybe find. Kita sudah sampai. Sekarang kita mau cari. Oh, this is they sell the wood sayang. Wood. We have to go out from here. Ah, ini tempat No. parkirnya teman-teman. Is paying system or what? I don't know. In code. Ya. Welcome. No, we have to go in. Kita parking ya teman-teman. Workdays, weekend 40 kroner. See the sign. Yeah. Tell me you where you are. Where we want to go? Stevnsklint, 0.1. Okay, we go there. The fort, Stevns Fort, is 3.5 kilometers. We walk this way. Okay. We walk this. Just. It's actually. Nah, sekarang kita sudah sampai teman-teman. Jadi ini tujuan pertama kita ya. Nah, ini sebuah gereja. Gereja ini dibangun pada tahun 1250 oleh seorang nahoda.
Jadi seorang nahoda ini pernah berjanji karena dia mendapat kesulitan, jadi dia berjanji kalau dia selamat dia akan membangun sesuatu. Nah, dia bangunlah gereja ini pada tahun 1250 itu di atas tebing dengan ketinggian 30 meter. Jadi di balik gereja ini itu adalah laut, teman-teman. Jadi ayo kita masuk ke dalam, kita lihat dari atas memandang ke samudra. Ini apa namanya? Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam gereja, teman-teman. Jadi gereja ini diresmikannya itu sekitar tahun 1357, tapi di tahun 1928 itu pernah longsor, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ya, teman-teman. Nah, begini keadaan gerejanya pada masa itu, tidak begitu besar di dalam. Nah, ini bangunan ini pernah longsor, teman-teman, itu di sekitar abad ke-17, dan longsor terparah itu di sekitar di tahun 1928 jam 5 pagi. Nah, setelah itu dibangunlah pagar ini, teman-teman, supaya dinding bangunan tetap kokoh, diperbaikin, dan dibuatlah pagar ini khusus untuk pengunjung. Jadi pengunjung bisa menikmati view dari sini, melihat ke samudra ya. Nah, setelah itu gereja dipindahkan. Jadi gereja ini sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ini dipakai buat pengunjung, teman-teman. Jadi gereja ini selalu terbuka dan masuknya juga kita bisa gratis. Cuman kalau kita bawa kendaraan kita harus bayar sekitar 40 krona, teman-teman. Sekitar kurang lebih 90.000 ya. Jadi kita dari atas bisa memandang ke bawah karena sudah dikasih pagar. Jadi dulu ini sebenarnya ke belakangnya ini panjang, tapi setiap tahun dia terkikis oleh ombak air ya, teman-teman. Jadi setiap tahun dia terkikis. Nah, ini pintu masih dari tahun 1250 ya, teman-teman, tapi masih tahan. Dan lantainya pada zaman dulu itu begini, teman-teman. Dan ini foto gereja sebelum longsor. Jadi dia ke belakangnya masih panjang ya. Nah, ini foto-foto ini waktu gereja diperbaikin setelah longsor ya, teman-teman. See, if you're freezing, we can put some fire in here. This fireplace? Yeah. Oh, zaman dulu ada fireplace-nya, teman-teman. We take the stairs down. Ya.
Jalannya licin teman-teman karena habis hujan ya. Jadi di sini itu hujannya udah berapa hari. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk turun ya. Nah, di bawah ini teman-teman kita tidak begitu lama ya, karena di sini anginnya sangat kencang karena angin dari laut ya. Jadi kita memutuskan untuk kembali ke atas teman-teman. Jadi kita ke atas naik tangga yang sama dengan tangga kita turun tadi. Tahun 1820 teman-teman. Jadi It's like in old times when you come and see. Still same inside. In old times. but cannot come in. No, but you can look. Ini dari zaman dulu tapi sekarang lagi tutup teman-teman, nggak bisa, nggak kelihatan ya. Nah di sini teman-teman masih ada apa namanya, kayak di tempat ada kereta lewat. So fast. Ya. Kita jalan pulang sekarang tapi hujan teman-teman, jadi kita pulang ya. Just coming now. Maybe same train just going around and back. Kita kena lampu merah buat kereta. Tapi di sini teman-teman itu keretanya pendek-pendek ya, tidak seperti di tempat kita itu panjang. Di sini itu pendek teman-teman. Where's the train? We just go. No train coming. Where, how to go? They are closed. No train coming. It's a mistake. Can you go up and lift it up?
Same train. Yeah. This metro. Metro? There's the hawk calling small train. Ini tidak di tempat seperti di tempat kita, teman-teman. Di tempat kita lebih panjang ya, karena di sini itu kan bisa dibilang di agak sedikit di kampung, teman-teman. Train up. Jadi trennya itu jarang dan lebih pendek ya, karena mungkin penumpangnya juga tidak seramai kalau di kota. Tapi indahnya di sini, teman-teman, dia karena pertanian ya, jadi pasti sejuk banget kalau tinggal di sini. Cantik sekali. Ini dari rumah kita ini jaraknya ini 1 jam perjalanan, teman-teman. Jadi